Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bertemu lagi bersama saya Didin Muamalah. Kali ini kita akan menyajikan coaching untuk supervisi akademik aksi nyata modul 2.3. Praktek supervisi pendekatan coaching, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pasca observasi, yang keempat pengembangan diri, dan yang kelima adalah refleksi diri. Assalamualaikum, terima kasih kepada Ibu Ya. yang sudah meluangkan waktunya dan Ya, waalaikumsalam. kegiatan coaching pra-observasi pembelajaran ya. Dan saya meminta waktunya sekitar 20 menit ya Bu untuk Oke. kegiatan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu di kelas itu kira-kira apa ya Bu? Oh ya Bu, waalaikumsalam, terima kasih waktunya ya Bu. Pertama, nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi, murid mampu menyajikan himpunan dengan menyebut anggotanya, menuliskan sifat yang dimiliki anggota dan membentuk himpunan dengan notasi. Kemudian melalui kegiatan diskusi, nanti dengan model pembelajaran discovery learning, murid dapat menyajikan himpunan dengan menyebut anggotanya, pembuatan produk video atau peta konsep atau infografis dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dan membuat notasi pembentuk himpunan dengan tepat. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu menyajikan produk yang berkaitan dengan contoh-contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, baik berupa tulisan, gambar, rekaman suara atau video berdasarkan hasil pengamatan pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik, nah sekarang menurut Ibu bagaimana standar kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran ini? Oh ya, untuk standar kompetensi yang akan dicapai, yang pertama adalah menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Ya. Selanjutnya nih, kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Oh iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengoptimalkan kegiatan agar semua pembelajaran itu berpusat kepada murid atau kepada siswa. Baik. Dan area apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Yang pertama, secara spesifik saya ingin menjadikan sebagai dasar observasi saya adalah mengenal karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, bentuk aktivitas pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Dan lima, alat penilaian hasil belajarnya. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan, mengenal karakteristik peserta didik yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa? Yang saya inginkan dari kompetensi mengenal karakteristik peserta didik ini yaitu guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya dan guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, ada yang menarik nih ya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa mengidentifikasi karakteristik peserta didik itu yang bagaimana menurut Ibu? Cara mengidentifikasinya? Oh iya, biasanya untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik ini yang saya lakukan adalah dengan memetakan profil belajar siswa. Kan biasanya dalam satu kelas itu ada yang gaya belajarnya, setiap siswa gaya belajarnya berbeda-beda ya Bu. Iya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Nah saya memetakannya dengan menggunakan instrumen angket gaya belajar. Dari hasil tersebut, kemudian saya menyiapkan sumber belajar seperti video atau PowerPoint dan juga lembar kerja peserta didik untuk mengakomodir gaya belajar siswa tadi. Oh, jadi begitu ya,
untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang Ibu ajar. Nah, sekarang, tadi Ibu kan mengatakan salah satu indikator yang lain yaitu guru memastikan bahwa semua peserta didik itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk melakukan hal itu? Ya dengan cara saya tidak membeda-bedakan siapa saja yang mau Mmm, berpartisipasi aktif, mau menyampaikan iya. pendapat, ya saya persilahkan, seperti itu. Gitu, iya iya. Nah, selanjutnya nih, Bu, ya, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, mengenal, karakteristik peserta didik itu biasanya kan, dalam skala penilaian itu yang ada di PKG memiliki interval ya, dan, itu diantaranya adalah, ada 25%, kemudian ada 50%, 75%. Dan itu ada 100%. Nah, kira-kira untuk saat ini Ibu berada di indikator yang mana? Ya karena saya juga belum terlalu lama mengajar Iya, di kelas yang baru ini ya Bu, baru sekitar mhm, 3 bulan, iya, saya rasa kalau sampai 100% itu belum, mungkin belum ya, sekitar 50% itu atau sudah ada, sudah 75% bisa. ya? Ya, 50 lima puluh sampai sampai 75. 75% Oke, itu sudah bisa iya, mengenal karakteristiknya. baik. Selanjutnya nih Bu Siwi ya, apa saja sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik yang diinginkan oleh Bu Siwi? Beberapa indikator yang, dari kompetensi prinsip-prinsip pembelajaran Mhm, yang mendidik diantaranya yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk iya, menguasai materi pembelajaran mhm, sesuai dengan usia dan kemampuan belajarnya, melalui pengaturan proses pembelajaran mhm. dan aktivitas yang bervariasi. Jadi biar nggak monoton gitu, Bu. Oh Dan guru gitu. juga menggunakan berbagai teknik agar Mhm. siswa itu memiliki kemampuan untuk selalu belajar, kayak gitu. Berarti kita harus selalu memotivasi peserta didik. Baik. Nah, tadi Bu Sio menyebutkan guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik ya. Biasanya nih, teknik apa sih yang Ibu lakukan untuk memotivasi peserta didik? Eee, Biasanya saya sebelum memulai pembelajaran, saya menjelaskan manfaat mempelajari Mhm. materi tersebut dalam kehidupan Iya. sehari-hari dan aplikasinya tentunya, karena kebanyakan Mhm. siswa bertanya-tanya, fungsinya belajar matematika itu untuk apa, kayak gitu. Betul, Nah, iya. kemudian, saya juga melakukan tanya jawab materi dalam kegiatan Mhm. pembelajaran sehingga siswanya Mhm. juga lebih aktif, seperti itu. Iya. Nah, ini untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan prinsip pembelajaran, pembelajaran yang mendidik ya, Bu, ya. Jadi, kalau dilihat dalam skala penilaian di PKG itu seperti tadi yang di awal itu ada, 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, Ibu kira-kira nih di level yang mana, di skala yang mana ini, Bu? Kalau untuk prinsip-prinsipnya, saya rasa saya sudah berusaha dengan maksimal nih Bu, kalau untuk pembelajarannya ya. Mungkin Iya. sekitar 75% sampai enggak, bukan 100 sih, 75, 80 sudah ada untuk mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran itu. Ya, wah keren banget. Saya lanjut nih, indikator pengembangan kompetensi selanjutnya ya Bu ya. Jadi, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan potensi anak didik yang diinginkan oleh Ibu? Eee, yang ingin saya beberapa indikator yang dari kompetensi pengembangan potensi anak didik diantaranya, guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bisa memunculkan gitu daya kreativitas dan Mhm. kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Kemudian juga guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Iya. Tadi Ibu menyebutkan guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik ya. Dan bagaimana bentuk rancangan dan aktivitasnya agar memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tersebut?
Ya, tentunya sebelum kita pembelajaran pasti kita membuat RPP ya, Bu, Iya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan betul, menggunakan RPP yang berbasis HOTS, mhm, higher on ad higher thinking, other thinking skill ya. mhm, Eee, yang aktivitas pembelajaran diantaranya ada kegiatan tanya jawab, ada problem solving atau pemecahan masalah, dan juga mhm, ada diskusi, serta otomatis ada kerja kelompoknya yang pada intinya kita bisa meningkatkan keterampilan abad 21 yaitu kolaborasi, kerjasama, kreativitas, dan berpikir kritis, dan literasi, dan juga penguatan karakteristik siswa. nah iya. Nah, Ibu tadi juga menyebutkan nih indikator guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut dalam pembelajaran? Yang biasanya saya lakukan, saya bentuk kelompok diskusi, Mhm, kemudian, sehingga tuh kalau dalam kelompok diskusi siswa kan dapat bertukar pendapat tentang iya, ide atau gagasan, mhm, yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing serta pengetahuannya masing-masing. iya, Kemudian setelah itu siswa mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan di depan kelas untuk ditanggapi oleh teman-teman yang lain. iya. Wah, jadi seperti itu ya, Bu, ya? Nah, Ya. untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan potensi anak didik itu ya, biasanya kan ya, Bu, ya, dalam skala, penilaian pada PKG itu ya sama dengan tadi ada 25%, kemudian 50%, 75%, bahkan sampai 100%. Nah, untuk pengembangan potensi anak ini Ibu berada di interval yang mana ini, Bu? Mungkin sudah sekitar, Mhm, 50 sampai 75% ya, Bu, yang dulunya iya, siswa itu tidak mau mencurahkan pendapat, mhm, sekarang sudah mau, yang asalnya belum mau maju, sekarang juga iya, sudah mulai berani maju, kayak iya, gitu. Mungkin sekitar baik. 75% ada. Nah, oke, selanjutnya apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan komunikasi dengan peserta didik yang diinginkan oleh Ibu? Ya, yang saya inginkan dari kompetensi komunikasi dengan peserta didik, yang Mhm, pertama guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka sehingga peserta didik ini bisa menjawab sesuai dengan ide dan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian guru juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. wah, keren nih ya. Nih selanjutnya ya, pertanyaan seperti apa yang diberikan oleh Ibu untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, dan kegiatan seperti apa sih yang bisa menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik tersebut? Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Mhm, adalah pertanyaan yang hubungannya dengan kehidupan masing-masing, maksudnya masih lingkungan iya, sekitar. Jadi mhm, masalah-masalah nyata yang dekat dengan mereka. mhm, Otomatis kan ini bisa menarik perhatian dan, siswa juga lebih cepat menanggapinya seperti itu. Kemudian untuk menumbuhkan kerjasamanya, biasanya melalui diskusi kelompok, makanya tadi dibuat, kelompok-kelompok dulu. iya, bagus ya. Gini ya, Bu, ya, jadi memang kalau pada indikator ketercapaian itu sama dengan yang tadi ya, ada 25%, kemudian 50%, 75%, nah ada 100% juga. Nah, pada indikator ini yang tadi sudah disebutkan itu skalanya, penilaiannya berapa, Bu? Apakah sampai 100%? Kalau 100% belum, Bu, tapi kalau 75% itu Mhm, udah lebih. Karena udah kan lebih ya? sebelumnya iya, siswa-siswanya kalau sebelum berkelompok mereka masih yang malu-malu tanya Gitu sama ya. teman, apalagi mencurahkan pendapat, apalagi Iya, untuk maju ke depan. Nah, dengan mmm, adanya tadi kita memberikan mereka kelompok untuk diskusi, mhm, kemudian kita memberikan, kesempatan agar bisa presentasi ke depan. Nah, ini kan mhm, melatih komunikasinya lebih baik, iya, apalagi kita juga memberikan pertanyaan yang sesuai dengan, apa yang mereka ketahui di lingkungan betul, sekitar mereka. Nah, ini mungkin kalau 80, 90 nih sudah ada, Bu. iya, Ya oke, mungkin sekitar itu. iya. Nah, selanjutnya nih indikator pengembangan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi ya, Bu, ya. Nah, bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu penilaian tersebut?
Kalau dari penilaian dan evaluasi yang saya inginkan yang pertama guru bisa memanfaatkan masukan dari peserta didik Mhm, dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, serta membuktikannya dengan mhm, melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. mhm. Kemudian guru juga memanfaatkan hasil penilaian ini sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Baik. Nah, dalam pembelajarannya ya, itu kan ada bentuk penilaian yang dilakukan. Untuk mengukur aspek apa sih, Bu, untuk penilaian tersebut? Yang penilaian yang saya lakukan, yang saya ukur yang pertama adalah untuk aspek sikap, Mhm, aspek keterampilan, iya. dan aspek pengetahuan. Dan di akhir pembelajaran biasanya saya menyuruh siswa, meminta siswa untuk melakukan refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan bersama. Wah, luar biasa sekali nih ya. Jadi nanti dari hasil refleksi siswa dapat juga digunakan untuk bahan penyusunan rancangan Pembelajaran, pembelajaran yang akan dilakukan nanti ya ya, betul. selanjutnya. Dan jadi seperti itu ya, Bu, ya, untuk Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan penilaian dan evaluasi, itu kira-kira Ibu dalam skala yang mana nih kayak tadi? Ada 25%, 50%, eh 75%, 100%, Ibu di mana letaknya itu, Bu? kalau untuk indikator ketercapaian Mhm, dari tujuan pengembangan penilaian dan evaluasi, karena kita iya, juga sudah sering melakukan refleksi, dari refleksi ini kita bisa tahu kekurangan, kelebihan mhm. pembelajaran-pembelajarannya mungkin sekitar 75%, Bu. Wah, iya luar biasa ya, dari kompetensi, mengenal karakteristik peserta didik, kemudian prinsip pembelajaran yang mendidik, ada pengembangan potensi anak didik, kemudian komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian serta evaluasi. Bentuk strategi apa yang telah dipersiapkan oleh Bu Siwi? Oh iya, untuk strategi yang saya lakukan pada kegiatan Mhm, pembelajaran otomatis pertama membuat RPP ya Bu, membuat, mhm, mhm. rencana pembelajaran, kemudian Iya, membuat bahan ajar yang sesuai dengan siswa. Nah, mhm, untuk membantunya kita bisa pakai media pembelajaran yang menarik mhm, untuk siswa, kemudian ada lembar kerja peserta didik, mhm, kemudian ada beberapa pada saat pembelajaran melakukan beberapa metode, mhm. ada diskusi, ada tanya jawab, ada kerja kelompok dan juga presentasi. Kemudian setelah itu saya melakukan penilaiannya dengan menilai beberapa aspek yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Wah, keren banget nih ya. Kira-kira Ibu ingin meningkatkan menjadi berapa persen nantinya nih, Bu? Ada mungkin kalau sesuai dengan PKK yang tadi sudah awal dibicarakan itu ya nilainya hampir sama ya antara Iya, 25%, 75%, 50%, bahkan 100%. Itu Ibu di tingkat di level yang mana itu, Bu? kalau ingin peningkatan ya pastinya kepenginnya ya Bu, ya Iya, pengennya 100%, tapi, untuk ini ya, eee, apa ya, bertahap dululah iya, kayak iya, gitu. sambil refleksi ya. Iya, sambil refleksi. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Siwi. Nanti, Oke, setelah ada pra-observasi nanti, kita observasi langsung di kelas, kemudian nanti setelah siap. di kelas kita nanti ada pasca observasi ya. Siap ya? Oke Om, Oke, siap terima siap Bu. kasih, sampai jumpa. Sampai Sekian, jumpa. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena iya, karena mungkin maksudnya Mbak ini karena orang kalau melihat lukisan itu bisa jadi pikirannya, interpretasinya berbeda-beda ya. Tahan gini, atas. Karena Irma, karena Bu Didin, boleh saya minta waktunya? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Ibu Julian, apa yang mau Ibu ceritakan nih? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu Mhm. kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Julian, apa yang mau menjadi obrolan kita hari ini?
Ya, saya ingin Bu Didin, memberikan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Gitu. Menurut Bu Julian, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali sih yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan ya, terlalu monoton. Saya terlalu dominan bicara di depan kelas dan yang kedua, Mhm. saya belum begitu paham juga dengan karakteristik murid yang ada di kelas yang saya ajar. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat, murid Bu Siwi itu antusias dalam pembelajaran? Ya menurut saya sih, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya asik, Mhm, nggak iya. monoton, tidak membosankan juga. Apalagi jika saya bisa memahami dan dengan cara mengidentifikasi karakteristik peserta didik saya ya Bu, Iya. sehingga kebutuhan belajarnya itu kebutuhan belajar siswa-siswa itu terpenuhi dan terakomodir dengan baik. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada waktu pembelajaran matematika? Menurut saya pembelajarannya harus berpusat pada murid, murid diminta aktif Mhm. dalam pembelajaran, kemudian kalau mereka bosan ada ice breaking, ataupun game supaya mereka merasa pembelajaran itu lebih menarik lagi. Gitu ya. Terus, lalu mengenai karakteristik siswa atau peserta didik nih ya, bagaimana sih Ibu dapat mengetahui karakteristik peserta didik pada Mungkin setiap saya siswanya? Heeh. iya, mungkin saya bisa melakukan observasi profil Mhm. belajar siswa ya, Bu, ya. Iya. Salah satunya dengan cara mengetahui gaya belajar Mhm. siswa melalui angket Mhm. gaya belajar dan kesiapan belajar. Iya. Nah, dari hasil angket gaya belajar dan kesiapan belajar, apa yang dapat Ibu lakukan berikutnya? Ya, dari angka tersebut, maka Mhm. saya dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa, apakah mereka Mhm. auditori, visual, Mhm. atau kinestetik. Hal tersebut kan berkaitan dengan kesiapan belajar, Bu. Nah, Iya. yang saya akan lakukan adalah mempersiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga bisa mengakomodir kebutuhan belajarnya siswa. Wah, keren nih ya, Bu, ya. Tapi nih, sumber-sumber belajar bagaimana yang, Bu Jilian siapkan agar memenuhi kebutuhan belajar siswa? Mungkin biar lebih variatif ya Bu, bisa pakai video pembelajaran, bisa Mhm. pakai modul ajar, dan sumber Mhm. belajar lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Iya. Sehingga melalui proses tersebut Mhm. saya harap siswa akan lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Wah, betul sekali ya, Bu, ya. Jadi saya yakin sekali Bu Siwi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid Ibu itu menjadi lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran ya. Dan, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Ya rencananya sih yang pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa, misalnya Ya. tadi melalui angket belajar, Mhm. kemudian merancang pembelajaran yang Mhm. mengasihkan, dengan menggunakan sumber belajar Mhm. seperti video YouTube kan Iya. sekarang disukai siswa, TikTok Iya. juga sekarang siswa banyak pakai ya, Bu. Heeh. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya tuh saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka tuh memang ingin mengerjakan tugasnya gitu. Gitu Misalnya ya. bisa menggunakan bentuk video, Heeh. infografis, atau laporan digital. Wah, luar biasa sekali, bagus sekali nih rencana Ibu, mudah-mudahan nanti bisa berhasil ya. Ya. Dan, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang mau diselesaikan ini? Ya, saya berkomitmen untuk Mhm. selalu membuat rencana pembelajaran yang Mhm. dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap Mhm. peserta didik dengan Iya. menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat Mhm. menjalankan merdeka belajar sebagaimana mestinya. Dan Mhm. saya akan membuat murid-murid saya senang dalam eksplorasi materi tanpa ada Mhm. unsur paksaan. Akan saya serahkan Iya. pokoknya siswa mau ngambil sumber belajar yang mana pada Mhm. murid-murid saya. Wah, bagus sekali nih ya. Ibu sangat mendukung dan mudah-mudahan semua ini berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu, ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Didin ya atas waktunya bisa sharing. Mudah-mudahan kita
semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita ya, Bu. Amin Amin. ya. Terima kasih ya. Nanti kita lanjut Ya makasih, Bu. setelah apa namanya ada observasi, nanti ada pasca observasi ya. Sampai jumpa. Ya. Selamat siang, Bu Siwi. Selamat siang, Bu Iya. Didin. Apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar oleh Ibu? Hal yang sudah saya lakukan ketika mengajar ya, Bu, di antaranya yang pertama, memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan alat bantu mengajar, visual dan atau audio visual. Pokoknya semuanya dipakai Iya. untuk meningkatkan motivasi belajar peserta Iya. didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Yang kelima, memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Yang keenam, secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Yang ketujuh, menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar individu. Peserta didik maksudnya. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian baik penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Baik ya. Nah, Ibu nih sekarang apa indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang diberikan oleh Ibu? Ya, indikatornya adalah pembelajarannya sudah berpusat pada murid. Kemudian, pembelajarannya, sudah memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa agar bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta sudah menumbuhkan kerjasama antar siswa, kerjasama yang baik. Dan yang terakhir itu sudah menumbuhkan komunikasi yang baik baik antar siswa ataupun antar dengan guru, seperti itu. Baik, luar biasa nih ya. Nah, sekarang apa yang dapat dirasakan dari kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Yang saya rasakan ya Bu, karena pembelajarannya sudah semakin baik ya saya sangat bahagia ya. Apalagi saya merasa bisa mengakomodir semua kegiatan gaya belajarnya siswa kayak gitu Bu. Siswanya pengen yang seperti apa, saya bisa mengakomodirnya. Jadi pembelajarannya itu udah tidak monoton kayak gitu, udah nggak kayak gitu-gitu aja. Iya, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, inspirasi apa sih yang timbul dari kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Ya, menurut saya pembelajaran itu tidak memaksakan siswa ya Bu. Kita memang harus memberikan pelajaran, memberikan materi tapi tidak yang memaksakan. Dan sesuai dengan kebutuhannya siswa. Contoh tadi kan kalau siswanya memang senang dengan sesuatu yang dilihat atau secara visual ya kita memberikan dengan video atau dengan memberikan PowerPoint. Terus kalau siswanya pengennya audio visual ya kita bisa pakai video atau TikTok, itu bisa kinestetik juga Bu. Jadi intinya jangan memaksakan siswa, yang penting itu siswa bahagia dengan apa yang dipelajari. Keren sekali ya. Dan nih, menurut Ibu nih hal-hal yang sudah baik dilakukan saat kegiatan pembelajaran itu apa saja? Yang pertama saya bisa memetakan siswa. Ya Bu, kemudian dari memetakan siswa itu saya bisa mengenal karakteristik peserta didik, kemudian dengan pembelajaran yang dilakukan yang asalnya berpusat pada guru sekarang sudah berpusat pada murid, pada siswa. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam media itu sudah inovatif dalam media pembelajaran. Gitu ya. Nih, selanjutnya nih Bu Siwi nih. Apalagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil observasi ini? Saya ingin mengembangkan diantaranya yang pertama mengidentifikasi karakteristik peserta didik di kelasnya dan memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan
menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. betul. Kemudian, memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan Iya, pembelajaran, iya, yang tepat dan mutakhir, mhm, kemudian sesuai dengan usia dan tingkatan mhm, kemampuan belajar peserta didik, serta dapat dilaksanakan di kelas, dan yang terakhir sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Setelah mhm, itu, menganalisis hasil mhm. belajar peserta didik berdasarkan segala bentuk penilaian yang sudah dilakukan, untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing peserta didik dan memanfaatkan masukan dari peserta didik berdasarkan refleksi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Kemudian dapat membuktikannya melalui catatan jurnal pembelajaran serta rancangan pembelajaran, materi tambahan dan sebagainya. Wah wah, keren banget nih ya. Nih, ya memang betul sih ya indikator-indikator yang seperti Ibu sampaikan perlu dikembangkan lagi. Tidak hanya oleh Ibu tapi oleh semua guru ya, seperti mengidentifikasi karakter peserta didik, kemudian kita harus tahu juga nih menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian ya terhadap, setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing ya, dan memanfaatkan masukan dari peserta didik juga untuk, merefleksikannya ya, dan jadi nanti kita juga setelah refleksi bisa meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Dan dapat Iya, membuktikannya melalui catatan jurnal, kemudian, apa namanya, kalau tidak ada jurnal kegiatan ya berarti bisa menggunakan iya, jurnal pembelajaran, pembelajaran. rancangan pembelajaran, materi tambahan dan, lain sebagainya yang bisa kita gunakan Iya, ya. Jadi Ibu, betul. kesimpulan hari ini memang kita, harus, update dengan segala, apa namanya, pengetahuan sekarang ya. Jadi, Iya, saya lihat Ibu sudah bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diawali dengan pemetaan peserta didik ya. Jadi nanti ada peserta didik yang bisa dikelompokkan dengan kategori masing-masing dan Ibu nanti juga bisa melanjutkannya. Ya, iya, semangat iya. berkarya, sampai jumpa Semangat. dan terima kasih ya. Terima kasih Bu Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih.